Halo sahabat KMU, perkenalkan saya Indah Ramawati S-Top Nurse, saya sebagai perawat di Klinik Mata KMU. Hari ini kita akan mengulas tentang penyakit pterygium dengan dokter spesialis mata KMU. Beliau adalah Dr. Irma Suryani SPM. Apa kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang hari ini. Dr. Irma Suryani merupakan dokter spesialis mata di Klinik Mata KMU Gresik dan Klinik Mata KMU Lamongan, serta di Rumah Sakit ASI Albiakta Pasuruan. Dokter, keluhan mata ini kan banyak banget ya dok ya. Selain itu, pterygium itu kan merupakan penyakit yang banyak diderita oleh pasien-pasien di Klinik Mata KMU dok. Nah, sebenarnya pterygium itu kelainan pada mata atau gangguan pada mata dok? Bisa dijelaskan nggak dok secara detail? Jadi pterygium ini kalau pasien biasanya menyebut itu selaput. Dok, di mata saya ada selaput, bentuknya segitiga. Nah, pterygium itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan pterygos. Pterygos itu artinya sayap. Jadi dia adalah proliferasi jaringan subkonjungtiva berupa granulasi fibrovaskuler yang dimulai dari nasal konjungtiva bulbi menjalar ke kornea hingga bisa menutupi kornea. Itu pengertian dari pterygium. Untuk penyebabnya biasanya karena apa dokter? Penyebabnya ada banyak hal, tapi penyebab yang paling utama adalah karena paparan sinar UV matahari. Di mana ada 3 sinar UV matahari ini, yaitu UVA, B, C, terutama UVB. Terus penyebab lainnya karena faktor dari lingkungan yang kering, yaitu debu, pasir, maupun terpapar angin yang kencang. Itu. Adapun kalau faktor resikonya bisa dari segi usia, itu pterygium dimulai dari usia 20 sampai 40 tahun, tapi kebanyakan pada usia lebih dari 40 tahun. Terus dari jenis kelamin itu pria 2 kali didapatkan lebih tinggi daripada wanita. Terus faktor pekerjaan biasanya karena penyebabnya sinar UV, jadi yang banyak bekerja di luar outdoor ya, di luar kan terpapar sinar UV itu. Gitu. Biasanya gejalanya kayak gimana dok kalau kena pterygium? Gejalanya biasanya pasien merasa seperti sensasi ada benda asing atau ganjel, nyerus, bisa disertai dengan hiperemi atau kemerahan, terus bisa disertai dengan penurunan penglihatan. Karena adanya selaput itu menyebabkan tarikan pada kornea sehingga timbul astigmat, dan pada kondisi lanjut bisa menimbulkan skar, dan itu skar kornea juga menghalangi penglihatan. Dan pada kondisi lebih lanjut kalau skar itu bisa berefek ke musculus rectus, bisa menyebabkan gangguan diplopi. Ini dok, saya kan baca-baca gitu ya dok ya. Pterygium itu ada kayak grade-grade-nya gitu dok. Itu grade-grade-nya kayak gimana dok? Ada 4 stadium. Jadi kalau stadium pertama itu dia selaputnya masih kecil, masih terbatas di limbus kornea atau masih terbatas di limbus kornea atau masih di tepi kornea. Belum sampai kornea kornea yang gitu bagian ya, hitam dok, mata. Ya. Masih di tepinya. Kemudian stadium 2 kalau dia sudah melewati tepi kornea, tapi kurang dari pertengahan tepi pupil dan limbus. Kalau stadium 3, kalau dia sudah melebihi pertengahan tepi pupil dan limbus. Dan stadium 4, kalau dia sudah melewati tepi pupil. Gitu ya dok ya. Pterygium ini bahaya nggak sih dok? Pterygium ini tidak berbahaya. Tapi kalau pada kondisi yang lebih lanjut menimbulkan skar, nah skarnya itu yang tidak bisa hilang, jadi akan mengganggu penglihatan. Bisa menyebabkan kebutaan nggak dok kayak gitu? Skar itu yang akan mengganggu penglihatan, penglihatannya akan menurun. Gitu ya dok ya. Nah gini dok, biasanya orang-orang zaman dulu tuh nyembuhin penyakit mata itu pakai daun sirih dok. Bisa nggak dok kayak gitu? Kalau secara medis, secara teorinya tidak bisa. Justru malah hati-hati, malah terjadi infeksi. Oke.
Nah, untuk pengobatannya itu gimana dokter? Untuk pterygium kalau stadiumnya masih ringan, stadium 1, 2 dan tidak mengganggu penglihatan, biasanya hanya observasi saja. Dan kalaupun timbul reaksi inflamasi seperti kemerahan, itu bisa diberikan obat tetes mata antiinflamasi dan artificial tears untuk mengurangi inflamasinya atau kemerahannya. Tapi pada stadium lebih lanjut, stadium 3 atau stadium 4 atau mengganggu penglihatan, maka memerlukan tindakan operasi, di mana ada 4 jenis operasi pterygium ini, mulai dari Behr's sclera, kemudian simple closure, terus pakai flap, rotational flap atau digital flap, terus conjunctival graft. Yang paling bagus atau terbaru ya conjunctival graft. Oke, ya. Nah, bisa disampaikan dok ke sahabat-sahabat KMU bagaimana pencegahannya biar nggak terjadi penyakit pterygium. Terus kalau misal udah ada pterygium nih dok, nah biar nggak sampai lebih ke arah yang lebih parah gitu, gimana dok pencegahannya? Ya, jadi negara kita Indonesia itu kan iklim tropis ya. Jadi untuk terutama teman-teman yang bekerja di outdoor, karena penyebabnya adalah paparan sinar matahari UV, maka kita perlu tahu jam-jam berapa aja sih kita untuk menghindari supaya nggak terkena paparan sinar UV yang berlebihan. Itu kalau jadi sinar UV itu ada 3, UVA, B, dan C. UVA gelombangnya panjang, UVB dan C gelombangnya pendek. Gelombang C yang paling pendek, jadi A panjang, B pendek, C paling pendek. Nah, semakin pendek gelombang sinar UV itu semakin berdampak merusak kulit atau merusak radikal bebasnya semakin tinggi. Dan karena kita ada lapisan ozon, dan lapisan ozon ini bisa menghambat masuknya UVC. Nah, mungkin sekarang lapisan ozonnya menipis, jadi UVC-nya lebih banyak yang masuk ke bumi ya. Nah, jadi sampai saat ini yang paling banyak menyebabkan ya UVB. Nah, sinar UV ini tinggi pada jam 10 sampai jam 2 siang. Dan terutama di UVB itu jam-jamnya sekitar jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi mungkin dihindari untuk di luar ruangan sekitar jam itu gitu. Dan kalaupun harus terpaksa keluar ruangan jam itu, aktivitas luar jam itu memakai topi atau kacamata pelindung anti radiasi UV atau ya. Terus ya. Terus mungkin pencegahan yang lain pada kondisi debu, kekeringan, angin kencang mungkin bisa memakai tetes air mata buatan, untuk melembabkan kondisi mata. Oke. Dokter, operasi pterygium itu sakit nggak dok? Bius, ya kan kita operasinya kan ya ada biusnya topikal kok. Jadi setelah di bius topikal itu biasanya pasien tidak merasa nyeri. Gitu ya dok. Terus itu juga operasinya hanya di permukaan, jadi tidak seperti katarak yang nembus ke dalam. Jadi operasinya hanya di permukaan. Jadi bisa dibilang operasinya ringan gitu ya. Ringan ya dok ya. Dokter, pterygium ini bisa dikatakan sebagai tumor atau kista atau apa gitu? Ya, bisa dikatakan sebagai tumor. Oh, dikatakan sebagai tumor ya, tumor ya? Bisa dikatakan tumor atau daging tumbuh tapi jinak. Gitu ya, jadi patofisiologinya itu tadi karena sinar UV masuk itu menyebabkan timbulnya radikal bebas atau stres oksidatif dan juga bisa menyebabkan mutasi dari gen P53. Nah, gen P53 ini tumor supresor gen yang berada di limbus kornea. Nah, ini pada pasien-pasien yang operasi pterygium itu untuk proses penyembuhannya berapa lama sih dok? Proses penyembuhannya tergolong cepat ya. Jadi ya, 1 hari itu biasanya setelah operasi ditutup selama 24 jam, terus habis itu
dibuka biasanya sudah nggak ada keluar nyeri, nggak, cuman mungkin kalau kemerahannya inflamasi masih itu sekitar kurang lebih 4-5 hari ya, inflamasinya akan reda. Oh iya dok, Pterygium masuk dalam kategori penyakit turunan nggak dok? Tidak. Nggak ya dok ya? Dia didapat karena faktor etiologi yang tadi. Wah, seru sekali dokter obrolan kita tentang penyakit Pterygium hari ini ya dokter ya. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang hari ini. Sama-sama. Oke, sekarang sudah paham ya teman-teman sahabat KMU tentang penyakit Pterygium itu apa. Nah, sampai jumpa di talkshow KMU selanjutnya. Dan jangan lupa selalu update video-video terbaru di YouTube Klinik Mata KMU.